Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmayani dari kelas 4 BPKA. Saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya, yaitu yang berjudul logam alkali. Beberapa poin yang akan saya bahas di sini yaitu apa pengertian dari logam alkali, bagaimana sifat kimia dari logam alkali, bagaimana sifat-sifat umum yang dimiliki oleh logam alkali, apa saja kecenderungan yang dimiliki oleh logam alkali, bagaimana energi ionisasi dari logam alkali, apa saja yang dihasilkan oleh logam alkali, dan bagaimana tes nyala unsur pada logam alkali. Apa itu spektrum atom? Apa yang dimaksud dengan eksitasi? Apa itu ekstraksi logam alkali? Dan apa saja manfaat dan kegunaan logam alkali? Pengertian logam alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yaitu alkoli yang artinya abudilkanisasi yang mengacu pada sumber asli zat alkali. Alkali ini diambil dari ekstrak abu dan tanaman yang terbakar disebut potas dan sebagian besar disebut kalium karbonat. Nah, sifat kimia dari logam alkali yaitu yang pertama lunak. Semua logam alkali cukup lunak sehingga bisa dipotong dengan pisau baja. Hal itu disebabkan oleh ukuran dan masanya yang semakin meningkat yang membuat logam alkali ini bersifat lunak. Lalu, pengantar kalor yang baik. Semua logam alkali bisa mengantarkan kalor dengan baik dan sempurna. C. Mengkilap dan keperakan. Semua unsur logam alkali mempunyai warna yang mengkilap. Bahkan sebagian dari logam alkali juga berwarna abu-abu meskipun cesium sedikit berwarna keemasan. D. Memiliki warna yang khas. Logam alkali akan memberikan warna yang berbeda pada setiap unsurnya ketika logam-logam tersebut dibakar dan akan mengalami suatu nyala api yang mempunyai warna yang berbeda atau memiliki khas masing-masing. Yang E, sangat relatif. Setiap logam alkali akan disimpan di dalam suatu wadah yang berisikan minyak. Hal ini dikarenakan logam-logam alkali sangatlah reaktif apabila bersinggungan langsung dengan oksigen. Nah, selanjutnya itu bagaimana sifat umum senyawa logam alkali. Senyawa logam alkali mempunyai beberapa sifat umum, diantaranya sebagai berikut. Karakter ionik, yaitu ion logam alkali yang selalu mempunyai tingkat oksidasi yang stabil. Senyawa-senyawa logam alkali ini tidak mempunyai warna kecuali bila disandingkan dengan anion yang berwarna, maka akan menghasilkan warna pula, seperti bromat dan permangat. Yang B, hidrasi ion. Semakin tinggi densitas muatan ionnya, maka semakin kecil pula ion yang terhidrasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kelarutan. Sebagian besar dari senyawa-senyawa logam alkali larut dalam air walaupun kelarutan setiap senyawa-senyawanya berbeda. Contohnya seperti larutan jenuh litium klorida mempunyai konsentrasi sebesar 14 mol, akan tetapi larutan jenuh litium karbonat hanya mempunyai konsentrasi sebesar 0,18 mol. Nah, selanjutnya apa saja sih kecenderungan yang dimiliki oleh logam alkali? Nah, logam-logam alkali ini digolongkan ke dalam zat pereduksi atau reduktor yang kuat. Hal ini dapat diartikan bahwasanya setiap logam alkali sangatlah mudah untuk teroksidasi dan relatif rendah dengan harga negatif yang besar. Selain itu, logam-logam alkali juga mudah direaksikan dengan unsur non-logam dan akan membentuk senyawa ion seperti halida, hibrida, oksida, dan sulfida. Tingkat kereaktifan logam alkali bisa dilihat dari hasil reaksi yang ditimbulkannya antara logam alkali dengan air. Setiap unsur logam alkali yang direaksikan dengan air
akan menghasilkan suatu reaksi yang hebat. Dan ada juga sebagian logam alkali yang meledak dari hasil reaksi tersebut. Yang E, bagaimana energi ionisasi dari logam alkali? Energi ionisasi untuk unsur-unsur segolongan berhubungan erat dengan jari-jari atom. Jari-jari atom golongan alkali dari litium ke cesium, jari-jarinya semakin membesar sesuai dengan pertambahan jumlah kulitnya. Semakin besar jumlah kulitnya, maka semakin besar jari-jari atomnya. F. Apa saja reaksi yang dihasilkan oleh logam alkali? Yang pertama itu ada reaksi alkali dengan oksigen, reaksi alkali dengan air, dan C. Reaksi alkali dengan hidrogen, D. Reaksi alkali dengan halogen, dan E. Reaksi alkali dengan senyawa lain. Bagaimana tes nyala unsur pada logam alkali? Tes nyala unsur merupakan salah satu cara untuk menganalisa suatu zat dengan cara kering. Dalam percobaan ini tidak ada bahan tambahan yang ditambahkan dalam uji nyala tersebut. Adapun prinsip dasar uji nyala ini adalah suatu unsur menyerap secukupnya, kemudian unsur tersebut mengalami radiasi. Radiasi yang dipancarkan akan bereaksi dengan logam sesuai dengan jenis unsurnya. Setiap unsur akan memancarkan sinar dan warna serta mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Dalam melakukan percobaan untuk membuktikan hasil tes nyala unsur, maka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu cara kering, yaitu sejumlah uji unsur yang dapat dilakukan dalam keadaan kering tanpa melarutkan contoh sampelnya. Yang kedua cara basah, yaitu suatu uji coba yang dilakukan dengan zat-zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung A. Akan terbentuknya suatu endapan B. Apa itu spektrum atom? Spektrum atom adalah suatu hasil yang diperoleh dari suatu berkas energi radiasi yang dibagi-bagi ke dalam panjang gelombang suatu komponennya. Jika suatu radiasi yang dibagi atau terdispersikan itu berasal dari atom yang tereksitasi, maka spektrum itu disebut dengan spektrum atom. Apa yang dimaksud dengan eksitasi? Eksitasi merupakan bagian sistem dari generator yang berfungsi untuk menghasilkan fluksi yang akan berubah terhadap waktu, sehingga menghasilkan suatu gel induksi. Apa itu ekstraksi logam alkali? Logam-logam alkali ini bersifat sangat stabil apabila terjadi suatu pemanasan, sehingga logam-logam alkali ini tidak bisa didapatkan hanya dengan memperoleh dari oksidanya yang telah melalui proses pemanasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh logam itu sendiri reduksi yang sangat kuat. Yang terakhir itu, apa saja manfaat dan kegunaan logam alkali? Dalam hal ini, logam alkali mempunyai beberapa manfaat dan kegunaan bagi kehidupan sehari-hari manusia, seperti halnya dengan natrium, yang merupakan salah satu unsur dari logam alkali yang bisa digunakan sebagai pembuatan lampu. Lampu ini juga sering disebut sebagai lampu natrium. Pada umumnya, lampu ini digunakan sebagai penerangan di jalan-jalan raya. Lampu ini mempunyai suatu ciri khas di mana sinar cahaya yang dihasilkan berwarna kuning, cemerlang, dan mampu menembus kabut jika dibandingkan dengan logam murninya saja. Senyawa-senyawa logam alkali lebih banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thank you, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.